Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya mau menjelaskan materi berikutnya, yaitu materi yang kedua mengenai barisan dan deret. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai dua kondisi barisan dan deret, yaitu aritmatika dan geometri. Oke, silahkan kalian review lagi, kalian buka lagi catatan-catatan yang dulu. Ya, ini juga pernah kalian dapatkan dulu di bangku sebelumnya, sebelum di perkuliahan, ini juga pernah dipelajari. Kita ulang lagi hari ini. Oke, kita masuk ke barisan aritmatika terlebih dahulu. Nah, barisan aritmatika ini diperoleh dengan cara menjumlahkan bilangan tertentu yang kita sebut dengan beda ke bilangan sebelumnya untuk mendapatkan suku berikutnya. Gitu ya. Jadi bilangan kalau untuk mencari suku berikutnya itu tinggal ditambah bedanya. Nah, beda sendiri itu nanti diperoleh dari suku n dikurangi dengan suku sebelumnya. Jadi kalau saya mau mencari beda, ya, beda itu berarti suku ke n dikurangi dengan suku n min 1. Nah, sekarang misal saya punya kasus yang pertama ini, contoh yang pertama, saya punya barisan 1, 3, 5, 7, 9, 7, kemudian suku berikutnya berapa gitu ya. Oke, kita lihat dulu bedanya berapa. 1 ke 3, ya, itu kan berarti ditambah 2. 3 ke 5 itu berarti 3 ditambah 2. 5 ke 7 itu berarti ditambah 2. Nah, berarti kalau saya mau mencari suku berikutnya, berarti tinggal 7 ditambah 2, ya, berarti 9. Kemudian suku selanjutnya ya berarti tinggal 9 ditambah 2, jadi menjadi 11, dan seterusnya. Nah, tadi saya katakan bahwa mencari beda itu tadi suku ke n dikurangi dengan suku n-1. Oke, berarti kalau saya mau mencari bedanya dulu, kebetulan ini bedanya mudah ya. Istilahnya bedanya cuma sedikit. Mungkin kalau misalnya ada deretan yang mungkin ada barisan yang ratusan mungkin atau ribuan gitu ya. Nah, untuk mencari bedanya itu tadi suku ke n dikurangi suku n-1. Saya ambil suku yang kedua, berarti suku kedua dikurangi suku yang pertama. Suku kedua berarti kalau saya mau cari bedanya, ya, suku kedua berarti 3 kurangi suku yang pertama berarti 1, berarti bedanya 2. Nah, gitu. Oke. Ini contoh kedua dan ketiga ini juga mudah ya. Contoh yang kedua ini berarti bedanya 2 juga ya. 2 ke 4 itu kan berarti ditambah 2 kan. Kemudian kalau yang ketiga itu berarti bedanya 4 ya. 1 ke 5 itu kan bedanya 4. Oke. 1 ke 5 itu kan ditambah 4 kan. 5 ke 9 juga ditambah 4. Berarti suku berikutnya 13 ditambah 4 berarti nanti menjadi 17. Nah, itu barisan aritmatika. Nah, untuk mendapatkan barisan aritmatika, yaitu untuk mendapatkan suku ke n ya dari barisan aritmatika, itu bisa kalian cari dengan rumus Sn sama dengan A plus n-1 kalikan B. Gitu ya. Sn itu adalah suku ke n-nya, A itu adalah suku pertama. Oke. Kemudian B itu adalah bedanya. Ya. Oke. Ini simbolnya saya samakan dengan yang punyanya Dumairi ya. Jadi pakainya S. Sn itu berarti saya singkatan aja dari suku ke n gitu. Oke, kalau kalian dulu mungkin waktu belajar pakainya UN ya. Ya, kita ganti aja pakai SN gitu ya. Kita pakai bahasa Indonesia aja SN, suku gitu. Kalau dulu UN itu kan berarti unit ya. Oke, kita pakai SN gitu aja ya. Nah, oke, kalau misalnya saya masih punya nih barisan yang ini nih ya. Saya mau barisan yang ini. Yang saya tanyakan adalah berapa suku ke 30. Nah,
barisan saya masih ini 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Sekarang saya tambah ini berapa suku ke-30. Yuk, berarti saya mencari S30 ya, yaitu A plus N min 1 B. Oke, dimana A-nya itu berapa? 1 ya, angka suku pertamanya kan 1 toh. Kemudian bedanya itu adalah 2 ya, tinggal dimasukkan aja ke rumusnya. Berarti suku ke-30 itu berarti 1 plus N-nya kan berarti 30 min 1 kalikan bedanya 2 ya, berarti 1 plus 29 kalikan 2. Oke, berarti berapa ini? Ini 58 ya, 58 ditambah 1 59. Nah, gitu ya. Oke, itu untuk mencari suku ke N dari barisan aritmatika. Nah, ini misalnya tentukan suku ke-8 20. Nah, ini juga mudah ini. Oke, tentukan suku ke-8 suku ke-8 dan 20 dari negatif 3, kemudian 2, 7, 12, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah suku ke-8 dan suku ke-20. Oke, kita cari dulu suku pertamanya, berarti A-nya itu adalah negatif 3, kemudian bedanya berapa ini? Negatif 3 sampai ke 2 itu berarti 5, ya kan? Oke. Kalau kalian mau mencarinya ya tinggal 2 dikurangi negatif 3 ya, berarti 5. Nah, untuk mencari suku ke-8 berarti S8 sama dengan A plus N min 1 kalikan B. A-nya berarti negatif 3 plus 8 min 1 kalikan 5 ya, negatif 3 plus 7 kali 5. Oke, berarti ketemu 32. Kemudian kalau saya mencari suku ke-20 ya tinggal A-nya berarti negatif 3 plus N-nya berarti 20 min 1. Oke, kalikan B. B-nya tadi 5 ya, berarti negatif 3. Negatif 3 ditambah 19 kali 5 ya. Ini berapa ini? Ini 95 ya. 95 dikurangi 3 berarti 92. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini tentukan diketahui barisan ya. Diketahui barisan aritmatika negatif 2 1 4 7 sampai 40 gitu ya. Kemudian tentukan banyaknya suku barisan tersebut. Oke, berarti yang ditanyakan adalah N. Nah, yang ditanyakan itu adalah N. Oke, kita cari dulu suku pertamanya. Berarti suku pertamanya A-nya itu negatif 2 ya. Kemudian bedanya berapa ini? Bedanya 3. Nah, oke, yuk kita cari sekarang suku ke N. Oke, sama dengan A plus N min 1 B. Suku ke N-nya itu adalah 40 ya. Kemudian suku pertamanya itu adalah negatif 2 plus N min 1 kalikan 3. Ya, berarti 40 sama dengan negatif 2 Oke, plus 3N min 3. Ya, ini berarti 40 sama dengan 3N min 5. Saya pindah ruaskan ke sana, berarti 45 sama dengan 3N, berarti N-nya sama dengan 15. Ya, berarti banyaknya suku barisan ini itu adalah 15. Nah, gitu.
kemudian kalau deret itu adalah jumlahnya, ya, jumlah dari barisan aritmatika itu yang kita sebut dengan deret aritmatika. Ya, berarti jumlah n suku pertama pada barisan aritmatika itu disebut dengan deret aritmatika. Nah, kita simbolkan untuk deret di sini itu pakainya Jn, ya. Berarti untuk mencari Jn itu adalah suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga sampai suku yang ke n. Nah, kalau misalnya saya jabarkan, suku pertama itu A, suku kedua itu berarti A plus B, suku ketiga itu berarti A plus 2B, ya, sampai suku yang ke n itu adalah A plus n min 1B. Nah, kalau saya ringkas nanti, itu rumusnya menjadi Jn sama dengan, ya, jadi kalau saya mau mencari deret aritmatika, ya, ke n, itu berarti Jn sama dengan n per 2 kali 2A plus n min 1 kalikan B. Oke, atau kalian bisa pakai rumus yang lain, yaitu model yang kedua, yaitu Jn sama dengan n per 2, oke, kalikan A plus Sn. Nah, gitu. Sama A itu adalah suku pertama, oke, kemudian B itu adalah beda, ya. Nah, kita ke kasusnya. Misalnya, carilah jumlah 100 suku pertama dari deret 2, 4, 6, 8. Nah, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah J100. Oke, berarti suku pertamanya itu berarti 2, ya, bedanya itu berarti juga 2. Oke, berarti J100 sama dengan, ya, berarti 100 per 2, oke, kali 2, A-nya 2, ya, plus 100 min 1 kalikan 2. Berarti ini 50, oke, ini 4 plus 99 kali 2. Ini, ya. Berarti ini 50, ya, ini 4, ini 198, itu berarti 50 kali 202, ya, berarti 10.100. Nah, seperti itu, ya, kalau mau mencari deret. Oke. Nah, hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3. Nah, sekarang kelipatan 3 yang kurang dari 100. Nah, yang pertama kita cari n-nya terlebih dahulu, ya. Baru kalau sudah, nanti baru dicari Jn-nya, ya. Oke. Hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 kurang dari 100. Yuk, kelipatan 3. Kelipatan 3 itu berarti deretnya bagaimana kelipatan 3? Berarti 3. Oke, kita mulai dari 3. Berarti 3, kemudian 6, kemudian 9, 12, ya. Kemudian berapa? 15. Oke, kemudian tambah 3 lagi, 18, ya. Dan seterusnya sampai suku yang terakhir sebelum 100 itu berarti 99, ya. 99 itu adalah kelipatan 3. Oke, yuk. Berarti suku pertamanya A-nya itu berarti 3, oke. Kemudian bedanya itu berarti juga 3, ya. Sekarang saya cari n-nya dulu.
sebanyak berapa sih? Sebanyak berapa suku sih ini? Gitu ya. Berarti Sn sama dengan A plus N min 1 B. Sn-nya suku ke N-nya yang terakhir adalah 99. Suku pertamanya adalah 3 plus N min 1 kalikan 3 ya. 99 sama dengan 3 tambah 3N min 3 gitu. Oke, berarti ini hilangkan ini ya. Berarti tinggal 99 sama dengan 3N. Berarti N-nya 33. Nah, sekarang yang kita cari adalah J33. Ya. J33 ya. Kebetulan S33-nya kan sudah ketemu ya 99. Saya pakai rumus yang kedua aja ya. Berarti tinggal N per 2 oke, kalikan A plus SN ya. Berarti 33 per 2 ya, suku pertamanya adalah 3 ditambah SN. SN suku ke-33 kebetulan 99. Oke. Nanti hasilnya akan kalian hitung, yaitu sebesar 1683 ya. Oke, ini ada beberapa soal ya. Oke, sebelumnya mungkin saya tambahin lagi satu kasus ya. Saya tambahin satu kasus ya. Diketahui suatu deret aritmatika ya. Oke, ini ya saya tambahin soal lagi ya. Contoh kasus lagi ya. Oke. Diketahui suatu deret aritmatika bahwa suku kelima adalah 63. Berarti yang diketahui adalah suku kelima itu 63. Kemudian suku ke-10 itu adalah 48 gitu. Kemudian tentukan besar bilangan suku pertama dan suku ke-20. Oke, yang saya tanyakan itu adalah A dan suku ke-30. Nah, oke ya. Ada kasus deret aritmatika diketahui suku kelimanya 63, suku ke-10-nya 48. Kemudian yang saya tanyakan adalah suku pertama dan suku ke-30. Oke. Yo, suku kelimanya 63. Berarti A plus N-nya itu kan berarti 5 min 1 ya, kalikan B itu sama dengan 63. Kemudian suku yang ke-10 berarti A plus 10 min 1 kalikan B sama dengan 48. Saya sederhanakan ya. Berarti menjadi A plus 4B sama dengan 63 dan A plus 9B sama dengan 48. Oke. Kalau ada kasus seperti ini, kalau mau mencari salah satu variabelnya, mau A atau mau B, itu berarti tinggal kita eliminasi ya, seperti yang dulu kalian pernah belajar mengenai fungsi linear itu kan ya. Zaman sekolah dulu kan ada cara untuk mendapatkan akar-akar dari persamaan gitu kan ya, sama linear itu kan salah satunya adalah dengan eliminasi. Oke, saya eliminasi itu berarti saya hilangkan ya salah satu variabelnya. Oke, saya hilangkan variabel A ya, kebetulan ini A dan A itu kan sama. Oke, berarti tinggal saya kurangi, berarti ini menjadi negatif 5B ya, sama dengan berapa ini? 15 ya. Oke, berarti bedanya itu negatif 3. Nah, kalau sudah ketemu bedanya negatif 3, tinggal kita masukkan aja untuk mencari suku yang pertama. Berarti A, oke, plus 4 kalikan negatif 3 sama dengan 63. Ya, berarti A min 12 sama dengan 63.
berarti A-nya itu sama dengan 75. Nah, ternyata suku pertamanya ketemu 75. Kemudian saya mencari suku ke-30, ya berarti tinggal 75 plus 30 min 1 ya, kalikan min 3. Berarti 75 plus 29 kalikan min 3. Berapa ini? 29 kalikan negatif 3 itu kan berarti ketemu 87 ya. Berarti 75 kurangi 87 berarti ketemu negatif 12 ya, berarti suku ke-30 nanti akan ketemu negatif 12. Itu. Nah, ini nanti untuk kasusnya mungkin ada beberapa model yang saya keluarkan ya. Ini gak harus biar kalian terbiasa dengan model-model soal yang lainnya. Ini ada beberapa soal, ada 8 ya, silahkan kalian kerjakan. Nah, kemudian ke barisan geometri sekarang. Kalau barisan geometri itu kita kalikan. Kita kalikannya dengan apa? Yaitu dengan pembanding atau yang kita sebut dengan rasio antara dua suku yang berurutan dan selalu tetap ya. Jadi kalau saya mau mencari suku yang kedua, ya berarti tinggal suku pertama saya kalikan dengan rasionya. Berarti kalau mau mencari suku ketiga, ya berarti tinggal suku kedua tinggal dikalikan dengan rasionya. Nah, ini kebetulan saya memberikan simbol rasionya itu adalah P ya. Nah, berarti kalau saya mau mencari suku ke N dari barisan geometri, SN-nya itu sama dengan A kalikan P pangkat N min 1. A-nya adalah suku pertama, kemudian P-nya adalah rasionya ya, dan rasionya itu harus tetap. N itu pasti banyaknya sukunya ya. Ini misalnya suku ke-8 dari barisan geometri, di mana suku pertamanya adalah 16 dan rasionya 2. Yang ditanyakan itu adalah suku ke-8. Suku pertamanya ya yang diketahui berarti A-nya itu 16, kemudian rasionya P-nya itu 2. Yang saya tanyakan itu adalah suku ke-8. Berarti suku ke-8 itu sama dengan A kalikan P pangkat N min 1. A-nya kebetulan 16, pengkalinya itu adalah 2 ya, N min 1-nya berarti 8 min 1. Berarti 16 kali 2 pangkat 7 ya, akan ketemu 2048. Nah, gitu. Nah, kalau deret geometri itu penjumlahannya ya, jumlah dari barisan-barisan geometri. Nah, untuk rumusnya, ini ada dua kondisi. Tinggal kita cari, kita lihat dulu rasionya. Kalau rasionya kurang dari 1 dan rasionya lebih dari 1, itu untuk mencari jumlah N suku pertamanya ya, untuk mencari deret geometrinya itu rumusnya berbeda. Kalau pengkalinya atau kalau rasionya itu kurang dari 1 ya. Kalau rasionya itu kurang dari 1, cari JN-nya itu sama dengan A kali 1 min P pangkat N. Jangan lupa ya, ini P pangkat N. Per 1 min P. Kemudian kalau pengkalinya ya, rasionya itu lebih dari 1, maka JN-nya itu sama dengan A kali P pangkat N min 1. Ya. Jadi P pangkatkan N dulu baru dikurangi 1 gitu.
Oke, kemudian dibagi P min 1. Nah, oke, ini ada beberapa kasus. Oke, saya kasih contoh yang lain ya. Sebentar, saya carikan contoh yang lain. Oke, contoh kasus yang lain. Saya tulis di sini aja ya. Saya tulis saja di kertas yang kosong. Oke, contoh kasus yang lain. Oke, diketahui sebuah deret geometri suku ketiganya. Nah ya, diketahui suku ketiga ini ya, ini geometri. Oke, diketahui suku ketiganya itu adalah 36. Kemudian suku keenamnya itu adalah 972. Oke, berapa besar bilangan deret geometri sebut pada suku ke-8? Oke, yang ditanyakan itu adalah suku ke-8. Ya, berapa besar bilangan deret geometri tersebut pada suku ke-8? Ya, yang ditanyakan itu adalah suku ke-8. Oke. Nah, kita pakai rumusnya tadi. Ya, suku ke N itu adalah A kali P pangkat N min 1. Berarti kalau suku ketiga itu adalah A kalikan P pangkat 3 min 1 ya. Berarti A kalikan P pangkat 2 itu sama dengan 36. Kemudian suku yang ke-6 itu berarti A kalikan P pangkat 6 min 1 ya. A kalikan P pangkat 5 itu sama dengan 972. Oke, kita cari pengkalinya dulu ya. Tinggal kita rasiokan dulu. Oke, tinggal saya bagi aja ini ya. Gampang kan ini? Berarti suku ke-6 per suku ketiga itu sama dengan A P pangkat 5 per A P pangkat 2 itu sama dengan 972 per 36. Saya hilangkan. Ini berarti tinggal P pangkat 3 ya. P pangkat 3 itu sama dengan 27 ya. Ini coba kalian bagi, nanti hasilnya akan 27. Oke, berarti P pangkat 3 27. Berarti P-nya berapa ini? Berarti 27 di akar 3 ya. Berarti 3 pangkat 3 itu kan 27. Nah, berarti pengkalinya itu 3 rasionya. Nah, kalau sudah ketemu berarti tinggal cari A-nya. Oke, berarti A P pangkat 2 sama dengan 36. Berarti A kali 3 pangkat 2 sama dengan 36. Berarti A kali 9, 36. Berarti A sama dengan 36 per 9. Oke, nanti akan ketemu 4. Nah, kalau saya mau mencari suku ke-8, ya berarti tinggal berapa ini? Suku ke-8 kan berarti A P pangkat 8 min 1, ya kan? Oke, berarti A pangkat P pangkat 7. A-nya itu berarti 4, oke. 3 pangkat 7. Ya, 4 kalikan 3 pangkat 7 berarti saya hitung dulu ya sebentar. Oke, akan ketemu 8.748. Nah, seperti itu. Nah, oke. Kasus yang kedua nih, saya tambahin kasus yang kedua ya.
Mana ya yang nggak kosong? Oke, ini saya coret. Oke, kasus yang kedua, saya punya barisan geometrinya 6, 18, 54, 162. Oke. Yang saya tanyakan itu adalah jumlah 7 suku pertama. Oke, yang saya tanyakan adalah J7. Oke, 6 ke 18, 18 ke 54 ya. Itu berarti berapa rasionya? Pengkalinya 3 ya. Oke, berarti suku pertamanya itu 6. Oke, pengkalinya atau rasionya itu adalah 3. Yo, karena kebetulan ini pengkalinya itu adalah lebih dari 1 ya, berarti kita pakai rumus yang mana tadi kalau lebih dari 1. Oke ya, jadi dicek ya. Nah, kebetulan kalau lebih dari 1 berarti kita pakai rumus yang ini. Oke, kita pakai rumus yang itu ya. Nah, ya berarti Jn sama dengan A kalikan P pangkat N min 1 oke, per P min 1. A-nya 6 ya. Rasionya adalah 3, berarti 3 pangkat, kita cari J7 ya. 3 pangkat 7 dikurangi 1 gitu per P-nya 3 min 1. Nah, berarti tinggal dihitung aja ini. 3 pangkat 7 oke ya, dikurangi 1 kalikan 6 dibagi 2. Kalau kalian hitung nanti akan ketemu 6.558. Nah, gitu. Oke. Ya, gitu. Untuk barisan dan deret mereview ulang aja. Oke, ini ada beberapa soal. Ada banyak sekali soal ya di sini ya. Oke, bisa kalian kerjakan dulu. Kita akan bahas nanti di jam perkuliahan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau mungkin belum paham nanti bisa ditanyakan ke saya ya. Saya akhiri penjelasan mengenai barisan dan deret. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.